Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan teman-teman semuanya. Langsung saja, saya Melanie Kadesiani, sebagai moderator dari kelompok 8 dan anggota saya Junia Nawangsi. Langsung saja, materi pertama yaitu Junia Nawangsi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada biografi Ibnu Khaldun. Dengan nama lengkap beliau yaitu Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakri Muhammad Al-Hasan Ibnu Khaldun, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun ialah salah satu ahli dalam pakar sains Islam, bapak ilmu sejarah, salah satu filosofi muslim, filsafat, ekonomi, politisi, dan juga sebagai seorang pendidik dari semua predikat yang diberikan, itu lebih dikenal sebagai seorang sosiolog. Dan beliau juga lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi, dan beliau wafat di Kairo, Mesir pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi. Next. Di sini ada pemikiran pendidikan perspektif Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan bukan hanya salah satu proses belajar terbatas, melainkan berdasarkan ruang dan waktu. Ia juga menekankan bahwa pengetahuan dan pendidikan bukan sekedar gejala sosial yang spesifik populasi. Pemikiran Ibnu Khaldun sendiri tentang pendidikan diawali dari penjelasannya tentang hakikat manusia, karena manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam pendidikan Islam dari sudut pandang psikologis. Maka pendapat seseorang terhadap kepribadiannya sangat memengaruhi pendidikannya. Next.
Di sini ada seseorang berpikir melalui beberapa tingkatan, di antaranya ada 3. Yang pertama ada pemahaman intelektual, kedua kekuatan intelektual, dan yang terakhir daya berpikir hipotesis. Pemahaman intelektual manusia terhadap segala sesuatu di luar alam semesta, tatanan alam, dan perubahan zaman. Dengan bantuan kecerdasan manusia, mereka dapat membedakan mana yang baik dan buruk, salah dan benar, terpuji dan hina. Ibnu Khaldun sendiri menyebutnya pikiran pelindung atau al-aql at-tamyij. Dan yang kedua, kekuatan intelektual, yaitu seseorang yang didukung oleh pengalaman hidup disebut sumber pengalaman atau aql at-tarjih. Dan yang terakhir ada daya berpikir hipotesis, cukup untuk menyempurnakan kecerdasan manusia dengan analisis yang tajam terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga ia dapat mengevaluasi berbagai kemungkinan secara rasional dan spekulatif. Cara berpikirnya juga hipotesis harus didukung oleh ilmu pengetahuan. Artinya, orang yang berlatar belakang intelektual tersier dibekali dengan pengetahuan dan penghayatan terhadap sesuatu di balik sensualitas tersebut. Next. Di sini ada tujuan pendidikan perspektif Ibnu Khaldun. Tujuan pendidikan Islam menurut pandangan Ibnu Khaldun mengatakan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu ada menurut struktur pribadinya, yang kedua mengingat hakikatnya sebagai pendidikan sosial, dan yang ketiga mengenai tugas dan peranan para hamba Allah dan khalifah Allah di bumi. Saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada tujuan pendidikan perspektif Ibnu Khaldun itu ada 2, yaitu tujuan meningkatkan pemikiran dan tujuan peningkatan perusahaan. Yang pertama ada tujuan peningkatan pemikiran. Nah, Ibnu Khaldun itu melihat bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan untuk mengaktifkan berpikir dan bertindak. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari pengetahuan dan keterampilan. Dengan mencari ilmu dan keterampilan, seseorang dapat meningkatkan kemampuan intelektualnya. Selain itu, mendorong masyarakat untuk memperoleh dan mempertahankan pengetahuan dengan potensinya. Setiap orang mempunyai potensi kecerdasan tergantung pada keterampilan dan pengetahuannya. Kemampuan intelektual ini dapat berkembang dengan pesat jika selalu dibentuk dalam berpikir mandiri saat belajar. Yang kedua itu ada tujuan peningkatan perusahaan. Pengetahuan dan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Semakin dinamis budaya masyarakat, maka semakin berkualitas dan dinamis keterampilan masyarakatnya, sehingga masyarakat harus selalu berusaha memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk membantu mereka hidup lebih baik di perusahaan yang dinamis dan memajukan kehidupan masyarakat yang baik. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar menggali potensi manusia, tetapi memberikan modal penting berupa keterampilan pribadi untuk hidup bermasyarakat. Mahasiswa tentunya memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun beranggapan bahwa pendidikan mempunyai kontribusi penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Ada yang ingin bertanya?
Sepertinya tidak ada. Langsung saja kesimpulan. Kesimpulannya dengan demikian dapat disimpulkan dari pernyataan Ibnu Khaldun. Pertama, kebudayaan berkembang ketika pendidikan berkembang. Karena pendidikan mengembangkan pemikiran masyarakat, sedangkan perkembangan kebudayaan sangat ditentukan oleh kemajuan pengetahuan dan cara berpikir masyarakat. Kedua, pendidikan harus mengembangkan ilmu nakliyah dan akliyah agar terjadi keseimbangan antara ilmu yang menguatkan keimanan dan ilmu yang mengembangkan cara berpikir. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.